Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sepertinya bagi saya Anda tidak menganggapnya serius. Saya harus memperingatkan Anda bahwa 3 momok iblis itu sangat kuat, jadi jangan meremehkan mereka jika Anda akan melintasi gurun ini. Seperti yang saya yakin Anda tahu, 3 momok iblis adalah Soulful Winds, Earth Annihilation Sand, dan Illusion Hall Devilish Wolves. Ketiga hal ini menghadirkan tingkat bahaya yang berbeda, dan di antara mereka, Illusion Hall Devilish Wolves hanya ada di tahap tempering spasial, tetapi mereka berburu dalam kelompok, dan bahkan kelompok terkecil memiliki 8 serigala dewasa. Mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi bagi sebagian besar makhluk, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman paling kecil bagimu. Serigala iblis melolong ilusi mampu bergerak sangat cepat di padang pasir, tetapi tidak secepat kadal iblis berkaki 8. Selama Anda dapat menyadarinya terlebih dahulu, Anda akan dapat melepaskannya dengan mudah. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kuda kadal yang jahat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Sedangkan untuk pasir penghancuran bumi, bahaya yang ditimbulkannya adalah yang kedua setelah Soulful Winds di Illusion Hall Desert. Maka, pria kekar itu mulai memberikan penjelasan, dan meskipun Han Li sudah mengetahui beberapa informasi ini, dia tetap mendengarkan dengan saksama. Lebih dari setengah bulan kemudian, Han Li sedang bermeditasi di atas tunggangan kadal jahatnya, tetapi dia tiba-tiba membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke noda hijau di padang pasir, yang terletak hampir 10 km jauhnya. Detik berikutnya, suara wanita berambut ungu terdengar dari depan. Teman-teman Daois, oasis Sungai Perak ada di depan. Keluarga baik kita telah mendirikan benteng kecil di sana, jadi kita bisa pergi dan beristirahat di sana sebentar sebelum kita menghadapi binatang buas itu. Tambang hanya berjarak sekitar setengah hari dari oasis. Bagus sekali. Aku benar-benar muak mengendarai benda ini. Begitu kita sampai di sana, aku akan beristirahat dengan baik dan makan banyak. Kakak Bai, kupikir sudah waktunya kamu memberiku apa yang kamu janjikan padaku. Dewa Surgawi Luan Dragon berkata dengan ekspresi penuh harap sambil menepuk perutnya yang besar. Haha, yakinlah, Brother Luan Dragon, aku tahu bahwa kamu harus mengkonsumsi benda itu untuk melepaskan kekuatan penuh dari seni iblis spesialmu, jadi aku akan menyerahkannya kepadamu setelah kita sampai di oasis. Pria kekar itu terkekeh sebagai tanggapan. Bagus. Setelah aku mengkonsumsi benda itu, kekuatan sihirku akan meningkat setidaknya 30%, dan itu akan memberi kita kesempatan yang lebih baik untuk mengusir binatang iblis itu. Benda itu benar-benar sangat lezat, aku baru sekali memakannya, bertahun-tahun yang lalu, tapi saya masih tidak bisa melupakannya sampai hari ini, kata Dewa Langit Luan Dragon dengan senang. Tentu saja, bahkan keluarga baik kita harus berusaha keras untuk mengamankan hanya sebagian kecil dari benda itu, kata wanita berambut ungu itu sambil tersenyum. Han Li agak bingung dengan percakapan ini, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, rombongan tiba di Silver River Oasis. Begitu mereka memasuki oasis, badai pasir tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah ditahan oleh semacam kekuatan tak terlihat. Oasis itu hanya berukuran beberapa kilometer, dan ada semak-semak dengan ukuran berbeda yang tumbuh di sekelilingnya. Di tengah oasis terdapat sebuah danau berwarna hijau gelap dengan diameter sekitar 250 meter, dan di samping danau terdapat serangkaian bangunan abu-abu yang dibangun dari pasir, namun terlihat sangat kokoh. Bangunan-bangunan ini hanya menempati area seluas beberapa hektar, tetapi ada fluktuasi energi khusus yang memancar ke seluruh area, menunjukkan bahwa pembatasan telah dibuat di sekitarnya. Setelah melirik danau kecil itu, Han Li mengalihkan perhatiannya ke kumpulan bangunan itu. Ini adalah serangkaian bangunan semi bulat yang tingginya tidak lebih dari 40 kaki.
Pria kekar itu melompat turun dari kadal jahatnya dan menyimpannya ke dalam gelang binatang rohnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah bangunan di kejauhan dengan alis berkerut sebelum tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang yang mirip dengan raungan naga. Suara itu meletus langsung ke langit, bergemuruh di langit seperti guntur yang tumpul, tetapi setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang muncul dari gedung. Ekspresi pria kekar itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia membuat isyarat tangan yang aneh kepada semua orang di belakangnya. Keenam anggota tahap tempering spasial kelompok segera melompat turun dari kadal jahat sebelum mendekati bangunan dengan hati-hati. Saat mendekati gedung, Bai Yunxin mengeluarkan lencana logam hitam pekat sebelum melambaikannya ke depan. Lapisan ki hitam segera naik dari tanah untuk menyembunyikan mereka berenam, setelah itu tidak ada lagi suara yang terdengar. Semua orang memandang dengan ekspresi waspada, sementara Han Li dengan tenang menilai situasinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada cahaya biru yang melintas di matanya, memungkinkan dia untuk melihat semua yang terjadi di dalam kabut hitam di depan. Setelah menyempurnakan Bright Side Spirit Eyes-nya selama lebih dari 1000 tahun, menjadi sangat kuat, dan itu adalah tugas sederhana untuk melihat melalui batasan. Setelah sekitar 15 menit, ki hitam tiba-tiba menghilang, dan Bai Yunxin serta yang lainnya muncul kembali. Bai Yunxin membungkuk ke arah pria kekar dari jauh, dan berkata, "Senior, batasan benteng sama sekali tidak rusak, tetapi semua murid di sini telah menghilang." Ekspresi pria kekar itu menjadi gelap setelah mendengar ini. Hanya ada oasis di daerah terdekat ini, kemana mereka pergi? Saya tidak yakin, saya juga tidak dapat menemukan tanda-tanda pertempuran dimanapun di dalam benteng, jawab Bai Yunxin dengan sikap yang sedikit ketakutan. Ekspresi pria kekar itu semakin gelap, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika Han Li tiba-tiba menyela sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita masuk dulu, rekan Daois Bai? Ini bukan tempat yang tepat untuk mendiskusikan apapun." Pria kekar itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya sedikit mereda ketika dia berkata, "Itu benar, tolong maafkan kehilafan saya. Ayo masuk, rekan Daois. Kalau begitu aku akan pergi lebih dulu." Dewa Langit Luan Dragon terkekeh saat dia menghilang dari atas kuda kadal iblisnya, lalu muncul kembali di belakang Bai Yunxin dan yang lainnya sebelum berjalan menuju bangunan terbesar. Si kekar cukup terhibur dengan ini, dan semua orang juga melompat turun dari tunggangan mereka sebelum berjalan menuju kumpulan bangunan. Beberapa saat kemudian, semua makhluk tahap integrasi tubuh dalam kelompok berkumpul di sebuah aula yang luasnya lebih dari 100 kaki, sementara Bai Yunxin dan yang lainnya diperintahkan untuk berjaga di luar. "Aku sudah menyapu indera spiritualku melalui tempat ini, dan seperti yang dikatakan Siner, tidak ada tanda-tanda pertempuran, dan batasannya sama sekali tidak rusak. Jadi para murid jelas meninggalkan tempat ini atas kemauan mereka sendiri," kata wanita berambut ungu berkata dengan alis berkerut saat dia duduk di kasur. "Kami menginstruksikan murid-murid itu untuk mensurvei binatang iblis itu secara bergiliran, mungkinkah mereka semua dimakan oleh benda itu? Itu juga tidak masuk akal, bahkan jika binatang buas itu mengamuk, seseorang seharusnya sudah tertinggal untuk menjaga tempat ini," kata pria kekar itu dengan ekspresi bingung. "Lupakan saja, toh itu hanya sekelompok murid kelas rendah. Cepat dan berikan aku benda itu agar aku bisa makan enak dulu," desak Dewa Langit Luan Dragon dengan sikap tidak sabar. "Hehe, yakinlah rekan Daois Luan Dragon, kami telah berjanji kepada Anda, dan kami pasti tidak akan mencabutnya. Saudari, bawakan benda itu untuk saudara Luan Dragon," pria kekar itu berkata sambil tersenyum. Wanita berambut ungu itu tersenyum ketika dia menjentikkan pergelangan tangannya, di mana semburan cahaya putih muncul dari gelang penyimpanannya sebelum melepaskan kotak batu giok tembus pandang ke atas meja di depannya.
Dewa surgawi Luan Dragon sangat gembira melihat ini, dan dia segera membuat gerakan meraih ke arah meja, di mana kotak batu giok itu ditarik ke dalam genggamannya. Tutupnya dengan cepat dilepas, dan Han Li dan Han Qizi secara alami menoleh untuk melihat apa itu, di mana keduanya menunjukkan reaksi yang sedikit terkejut. Di dalam kotak giok ada sebutir beras, tapi panjangnya sekitar setengah kaki dan setebal lengan bayi. Salah satu dari kedua ujungnya sangat tajam, dan seluruhnya berwarna merah tua. Selain itu mengeluarkan aroma yang menggiurkan. Itu nasi gigi darah. Han Li bergumam dengan suara tertegun. Kamu pasti cukup berpengetahuan untuk mengenali sesuatu seperti ini, Saudara Han. Memang, ini adalah beras gigi darah berusia 1000 tahun yang langka. Mengkonsumsi beras ini akan meningkatkan esensi darah dan tubuh fisik seseorang, dan untuk rekan Taois Luan Dragon, yang mengolah seni iblis yang berhubungan dengan darah, itu dapat merangsang potensi laten dari esensi darahnya. Ini adalah salah satu hal yang kami janjikan kepada rekan Taois Luan Dragon sebagai hadiah atas usahanya, dan itu adalah kelezatan dengan rasa yang kaya yang akan bertahan di mulut selama beberapa bulan setelah konsumsi. Aku hanya pernah mendengar tentang hal ini tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak hanya kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan Bluetooth Rice ini sangat ketat, itu hanya dapat membuahkan hasil setelah disiram oleh esensi darah dari sejenis binatang khusus. Bahkan Bluetooth Rice dengan kualitas terendah akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk tumbuh. Sungguh mengesankan bahwa Anda dapat memperoleh yang berusia 1000 tahun, Saudara Bai, kata Han Li dengan ekspresi yang sedikit rumit. Bluetooth Rice ini adalah produk lokal khusus di Elder Devil Realm yang sangat langka, dan itu adalah sesuatu yang juga dicari oleh Han Li karena itu adalah salah satu dari beberapa jenis hal yang dia tahu masih bisa meningkatkan tubuhnya. Han Li hanya secara tidak sengaja menemukan informasi seputar Bluetooth Rice saat membaca buku tebal kuno yang tak terhitung jumlahnya yang ditulis tentang Elder Devil Realm sebelum memasuki dunia ini. Menurut buku yang dia baca, Bluetooth Rice hanya bisa ditemukan di tempat bernama Blue Waterfall Lake, yang sangat jauh dari kota Illusion Night. Karena kelangkaannya, tidak ada makhluk jahat lokal yang akan menjual beras ini dan menyimpannya hanya untuk diri mereka sendiri, jadi sangat luar biasa bahwa keluarga Bai berhasil mengamankan salah satu dari kaliber setinggi itu. Dewa surgawi Luan Dragon melirik Han Li dan Han Qizi, dan berkata, apakah kalian berdua juga tertarik dengan beras gigi darah ini? Sayang sekali bagimu bahwa aku sudah mengklaimnya. Jika kalian berdua menginginkannya juga, maka kalian harus bertanya pada Saudara Bai. Setelah itu, dia segera menggigit Bluetooth Rice, melahap sepertiganya hanya dalam satu tegukan, lalu mulai mengunyahnya perlahan dengan penuh kebahagiaan. Aroma harum yang kaya langsung memenuhi seluruh aula. Apakah kamu memiliki lebih banyak beras gigi darah ini, Kakak Bai? Han Li bertanya. Han Qizi juga segera mengalihkan perhatiannya ke arah pria kekar dan wanita berambut ungu. Tentunya kamu bercanda, rekan Taois Luan Dragon, keluarga Bai kami hanya memiliki satu Bluetooth Rice yang kami miliki, kata pria kekar itu dengan senyum masam. Saya khawatir saya merasa sangat sulit untuk mempercayainya, Saudara Bai. Semua orang tahu bahwa semakin banyak Bluetooth Rice yang dikonsumsi, semakin jelas efek peningkatannya pada tubuh konsumen. Jika Anda bisa mendapatkan beras ini, lalu bagaimana kamu hanya mendapatkan satu? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Han Qizi jelas juga tidak yakin. Sejujurnya, keluarga Bai kami berhasil membeli beberapa potong beras gigi darah ini, tetapi semuanya telah dikonsumsi oleh saudara perempuan saya dan saya sendiri. Kami hanya menyimpan yang ini sebagai benih atau sebagai bahan penyempurnaan pil. Jika tidak, kami bahkan yang ini pun tidak akan tersisa, pria kekar itu buru-buru menjelaskan. Han Li terdiam sesaat sebelum melanjutkan, melihat keluarga Baimu bisa mendapatkan Bluetooth Rice ini sekali,
aku yakin kamu akan bisa melakukannya lagi. Jika kamu bisa membeli beberapa untukku, maka harga tidak menjadi masalah. Jika kamu bisa membeli Bluetooth Rise kaliber ini untukku, aku akan bersedia membantu keluarga Bai sekali lagi jika kamu menemui masalah di masa depan. Han Qizi akhirnya berbicara untuk pertama kalinya, dan suaranya sangat serak dan kering, seolah-olah dia benar-benar sudah lama tidak berbicara. Wanita berambut ungu itu tampaknya agak tergoda oleh proposisi ini, tetapi pria kekar itu menjawab tanpa ragu, kami hanya berhasil membeli beras Bluetooth ini secara kebetulan ketika kami bertemu dengan beberapa rekan Daois dari Blue Waterfall Lake. Keluarga Fai tidak memiliki jalan yang konsisten untuk mendapatkan barang-barang ini, jadi tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Han Li dan Han Qizi bertukar pandang setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak menekan masalah lebih jauh di hadapan tanggapan tabah pria kekar itu. Dewa Surgawi Luan Dragon masih mengunyah beras Bluetooth-nya, tetapi sedikit kekecewaan juga melintas di matanya. Setelah itu, semua orang mulai beristirahat dan bermeditasi di aula. Sekitar 2 jam setelah Heavenly Lord Luan Dragon selesai memakan sepotong Bluetooth Rice itu, auranya tiba-tiba membengkak secara drastis, dan wajahnya menjadi merah padam. Hanya setelah beberapa lama dia berhasil mencerna kekuatan Bluetooth Rise, dan Han Li menjadi lebih tertarik pada Bluetooth Rise setelah melihat ini. Tampaknya Bluetooth Rise ini jauh lebih manjur daripada catatan di buku yang disarankan. Selama periode waktu ini, pria kekar dan wanita berambut ungu sedang mendiskusikan hilangnya murid keluarga Bai melalui transmisi suara, tetapi mereka tidak dapat sampai pada kesimpulan yang masuk akal karena kurangnya petunjuk. Karena itu, mereka hanya bisa mengesampingkan masalah itu dan mulai bermeditasi juga. Lagi pula, mereka hanya meninggalkan beberapa murid kelas rendah di sini, dan secara keseluruhan, tidak penting bagi keluarga Bai. Kelompok itu tinggal di benteng selama sehari semalam, kemudian melanjutkan perjalanan dengan tunggangan kadal iblis berkaki 8 setelah pulih ke kondisi prima. Kurang dari setengah hari kemudian, pria kekar itu menatap langit yang redup, lalu tiba-tiba menoleh ke Han Li dan yang lainnya, dan berkata, rekan-rekan Taois, binatang buas itu benar-benar sangat tangguh, jadi kita harus berhati-hati, dari sini dan seterusnya. Tolong sembunyikan auramu dan jauhkan kadal jahatmu. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang penting, jadi tentu saja tidak ada keberatan yang diajukan. Mereka semua melompat turun dari tunggangan kadal jahat sebelum menyimpannya di gelang binatang rohnya, lalu melanjutkan perjalanan, terbang di ketinggian rendah. Meskipun tidak ada teknik pergerakan yang dapat digunakan di padang pasir, terbang di ketinggian rendah masih memungkinkan. Namun, melakukan hal itu menghabiskan kekuatan sihir beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Untungnya, tambang itu tidak jauh, dan setelah terbang sekitar 2 jam, gundukan pasir besar muncul di Cakrawala. Gundukan pasir itu tingginya puluhan ribu kaki dan menyerupai gunung besar. Pada saat yang sama, lolongan hantu dan tangisan meresahkan terdengar dari dalam gundukan pasir. Pada saat ini, pria kekar itu mengangkat tangan dan memberi isyarat agar semua orang melanjutkan dengan hati-hati, lalu tiba-tiba turun ke area yang jaraknya beberapa kilometer dari gundukan pasir. Semua orang mengikuti di belakangnya, dan Han Li juga mengikuti dengan cahaya biru berkedip melalui matanya saat dia menilai sepetak tanah lebih dari 100 kaki dengan ekspresi kontemplatif. Tiba-tiba, pria kekar itu merogoh lengan bajunya sendiri, lalu membuat gerakan meraih ke tempat yang sedang diamati Han Li. Suara gedebuk terdengar, dan tumpukan pasir besar yang sebesar ruangan terangkat dari tanah sebelum dijatuhkan ke tempat lain. Pria kekar itu mengulangi proses ini beberapa kali untuk menggali lubang sedalam lebih dari 100 kaki, di bagian bawahnya terdapat gerbang tembaga biru. Apa ini? Tuan Surgawi Luan Dragon bertanya dengan ekspresi terkejut. Pintu masuk utama tambang terletak di puncak gundukan pasir,
tapi itu sudah diambil alih oleh monster jahat itu. Sebagai tindakan pencegahan, kita harus masuk melalui pintu masuk lain. Adikku dan aku adalah satu-satunya yang sadar keberadaan pintu masuk ini, dan tidak hanya kami mengaturnya di tempat yang sangat rahasia, kami tidak menempatkan batasan di sekitarnya, jadi binatang iblis itu seharusnya belum menemukannya. Jika kami masuk lewat sini, mungkin kami akan bisa menangkapnya lengah, wanita berambut ungu itu menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu, Dewa Surgawi Luan Dragon mengangguk saat kebingungan di matanya memudar. Sementara itu, pria kekar itu mengarahkan jarinya ke gerbang tembaga dari jauh untuk melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar. Gerbang itu bergetar sedikit sebelum perlahan didorong terbuka, memperlihatkan lorong hitam pekat. Si kekar menyapu indera spiritualnya menuju lorong, di mana sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia segera melayang ke sana. Ayo pergi, binatang iblis itu masih belum menemukan pintu masuk ini. Semua orang secara alami mengikutinya ke lorong, dan seperti yang dilakukan Han Li juga, cahaya biru melintas di matanya, membuat lorong gelap sejelas siang hari baginya. Di kiri dan kanannya ada dinding batu biru samar yang benar-benar menahan pasir gurun, dan yang lebih luar biasa adalah bahwa dinding batu ini benar-benar halus dan mulus dan tidak melepaskan fluktuasi energi sama sekali, jelas menunjukkan bahwa memang tidak ada batasan yang diatur di sini. Setelah berjalan di sepanjang lorong ini selama sekitar 1 jam, cahaya tiba-tiba muncul di depan, dan wajah gunung merah menghalangi jalan mereka. Pada kesempatan ini, pria kekar itu membalikkan tangan untuk menghasilkan cermin belah ketupat kuno sebelum mengarahkannya beberapa kali berturut-turut. Blacky berputar-putar di atas permukaan cermin, setelah itu semburan cahaya 5 warna muncul. Pria kekar itu mengintip dengan saksama ke dalam cahaya 5 warna untuk beberapa saat, di mana ekspresinya sedikit mereda, dan dia menyimpan cermin sebelum menyapu lengan baju ke arah gunung di depan. Semburan cahaya hitam segera menyapu sebelum menghilang ke wajah gunung dalam sekejap, dan di saat berikutnya, wajah gunung itu bergetar sebelum bergerak ke samping dengan sendirinya tanpa suara sama sekali. Begitu permukaan gunung dipindahkan ke samping, semua orang dilanda gelombang panas yang membakar saat dunia bawah tanah merah menyala muncul di depan. Batuan merah berserakan di seluruh tanah hitam kemerahan, dan ada stalagmit batu ungu kemerahan yang tak terhitung jumlahnya yang menonjol keluar dari tanah. Pria kekar itu secara singkat memeriksa sekelilingnya sebelum berbalik ke semua orang di belakangnya dengan ekspresi serius. Ayo pergi, binatang iblis pasti mengintai di mana ki api sejati paling melimpah di tambang ini. Secara umum, binatang buas akan mengolah dan menyerap energi saat berhibernasi, tapi itu mungkin tidak berlaku untuk binatang buas yang sebanding dengan penguasa iblis yang berkuasa. Selain itu, kami masih belum tahu binatang iblis macam apa itu pada saat ini, jadi tidak mungkin bagi kami untuk berspekulasi tentang kebiasaannya. Harap berhati-hati, semuanya tujuan kami hanya untuk melukai binatang buas dan mengusirnya, tetapi jika kita berhasil membunuhnya, maka kita akan membagi bahan dari tubuh binatang buas itu secara merata. Hehe, kapan kamu menjadi orang yang sangat khawatir, Saudara Bai? Kamu sudah mengatakan ini berkali-kali. Tentu saja akan sangat luar biasa bagi kita untuk membunuh binatang iblis setingkat Raja Iblis, tetapi jika kita tidak dapat melakukannya, maka kami juga tidak akan memaksakan sesuatu, kata Dewa Langit Luan Dragon sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, wanita berambut ungu itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan liontin giok putih yang memiliki pola merah di permukaannya. Dia kemudian menoleh ke semua orang sambil tersenyum, dan berkata, meskipun aku bukan tandingan binatang iblis itu terakhir kali kami bertarung. Aku bisa menangkapnya lengah dan mengamankan setetes esensi darahnya. Aku sudah memurnikan esensi darah ke dalam liontin giok ini, jadi akan mudah bagi kita untuk melacaknya.